Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 63-PB-2014-PN-UNR atas nama terdakwa M. Basitus Syarrof dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Siap, saya sehat yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Sudah siap dengan saksi-saksinya? Siap, Yang Mulia. Ada berapa orang? Ada 9 saksi dan 1 ahli, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, silakan mengambil tempat di samping penasihat hukum saudara. Baik, Yang Mulia. Penuntut umum, silakan hadirkan saksi yang pertama. Baik, Yang Mulia. Petugas, hadirkan saksi atas nama Maftuhah Iftiyati binti Kasmo di muka persidangan. Baik. Silakan duduk. Terima kasih petugas. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat, Yang Mulia. Baik, silakan saudara maju ke depan terlebih dahulu. Ini benar berita acara perkara dan tanda tangan saudara? Betul, Pak. Silakan kembali. Baik, berdasarkan pasal 155 ayat 1 KUHP, Majelis Hakim akan memeriksa identitas saudara. Nama saudara siapa? Maftuhah Iftiyati, Pak. Tempat dan tanggal lahir? Semarang, 2 Februari 1973. Jenis kelamin? Perempuan. Kebangsaan? Indonesia. Alamat saudara di mana? Jalan Airlangga, nomor 11 Langansari Barat, Ungaran Barat. Agama saudara? Islam. Pekerjaan? Swasta. Saudara saksi mengenal tidak dengan terdakwa? Tidak, Pak. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan darah, kerabat, atau keluarga dengan saudara terdakwa? Tidak ada, Pak. Apakah saudara saksi siap diambil sumpah? Siap, Pak. Silahkan berdiri, petugas mohon dibantu. Saudara saksi, ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah. akan memberikan keterangan yang benar, Akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Silahkan duduk. Terima kasih petugas. Saudara saksi, Majelis Hakim mengingatkan kepada saudara untuk memberikan keterangan yang benar. Karena jika tidak, berdasarkan pasal 242 KUHP, saudara saksi bisa dikenakan sanksi tindak pidana sumpah palsu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Penuntut umum, silakan ajukan pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, bagaimanakah saudara mengetahui kejadian perkara ini? Pada dini hari itu, tetangga tiba-tiba datang ke rumah mengabari kalau saya masuk sakit. Itu kami sekeluarga bersama tetangga itu pergi sama ke RSUD Ungaran. Sama yang di sana, saya bertemu dengan Nak Lutfia yang menceritakan bahwa anak saya dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal di depan ruko Jalan Jenderal Sudirman, Langasari. Nak Lutfia juga menambahkan kalau ia juga mendapat luka di punggungnya sambil menunjukkan lukanya. Selanjutnya, saya bertanya kepada dokter RSUD Ungaran mengenai kondisi anak saya, dan saya diberitahu kalau anak saya berada di ruang UGD dalam keadaan meninggal dunia dan sudah terbujur kaku di sana. Setelah saya cek, di tubuhnya ada luka di bagian kanan dada. Setelah dari RSUD Ungaran, jenazah anak saya dibawa terlebih dahulu ke RSUD Bayangkara untuk keperluan visum. Baru setelah itu kami makamkan di Langansari. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Tidak, saya baru mengetahui pelakunya setelah diberitahu oleh polisi. Saudara saksi, apa hubungan saudara dengan korban?
Dia itu anak saya, Bu. Anak kakak saya sendiri. Saudara saksi, kapan terakhir kali saudara saksi bertemu dan berinteraksi kepada korban? Apakah saat itu korban sempat menyampaikan sesuatu? Ya, Bu. Malam itu sekitar pukul 1:30, anak saya sempat pulang ke rumah sebentar. Waktu itu dia hanya bilang, tutup pintunya, aku tidak balik. Dan setelah itu saya dikabari kalau anak saya sudah meninggal dunia. Cukup yang mulia. Saudara terdakwa bagaimana? Ada tanggapan dari keterangan saksi ini? Tidak ada yang mulia. Baik, tidak ada ya. Penasihat hukum bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak, Yang Mulia. Hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silahkan. Baik. Saudara saksi tadi sempat mengatakan bahwa saudara melihat luka pada tubuh korban. Bisa dijelaskan bagaimana keadaannya? Iya, Pak. Waktu itu saya jelas lihat kalau anak saya kena luka tusuk di atas sebelah kanan dadanya. Dan sampai mendapat 4 jahitan. Lalu saudara sebagai keluarga korban, apakah terdakwa sudah minta maaf atau memberikan santunan atas perbuatan yang telah ia lakukan? Belum, Pak. Saya baru bisa benar bertemu dengan pelaku di persidangan ini. Lalu bagaimana dengan keluarga terdakwa? Apakah ada salah satu anggota keluarga terdakwa yang menyampaikan bela sungkawa dan meminta maaf atas perbuatan terdakwa? Sampai saat ini keluarnya belum ada yang minta maaf, Pak. Cukup yang mulia. Saudara saksi, apakah ada lagi keterangan yang ingin saudara saksi sampaikan? Cukup. Baik, saudara terdakwa bagaimana? Apakah ada tanggapan dari keterangan saksi ini? Tidak yang mulia. Penasihat hukum penuntut umum, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup yang mulia. Baik, dengan demikian keterangan saksi sudah cukup. Silakan saudara saksi ambil tempat di belakang. Petugas mohon dibantu. Penuntut umum, apakah masih ingin menghadirkan saksi atau ahli yang lainnya? Iya yang mulia. Ada saksi kedua yang mulia. Baik, silakan dihadirkan. Baik. Petugas hadirkan saksi atas nama Lutfia Aldinar di persidangan. Baik. Silakan duduk. Terima kasih petugas. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat yang mulia. Baik, silakan saudara maju ke depan terlebih dahulu. Ini benar berita acara perkara dan tanda tangan saudara. Betul, Pak. Silakan kembali. Baik, berdasarkan pasal 155 ayat 1 KUHP, Majelis Hakim akan memeriksa identitas saudara. Nama saudara siapa? Lutfia Aldina, Pak. Tempat dan tanggal lahir? Semarang, 22 September tahun 1995. Jenis kelamin? Perempuan. Kebangsaan? Indonesia. Alamat saudara di mana? Di Jalan Erlangga nomor 89 Tangansari Barat, Ungaran Barat. Agama saudara? Islam. Pekerjaan? Sebagai pegawai. Saudara saksi mengenal tidak dengan terdakwa? Tidak, Pak. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan darah, kerabat, atau keluarga dengan saudara terdakwa? Tidak ada, Pak. Apakah saudara saksi siap diambil sumpah? Siap, Pak. Silakan berdiri, petugas mohon dibantu. Saudara saksi ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Terima kasih petugas. Saudara saksi, Majelis Hakim mengingatkan kepada saudara untuk memberikan keterangan yang benar. Karena jika tidak, berdasarkan pasal 242 KUHP, saudara saksi bisa dikenakan sanksi tindak pidana sumpah palsu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Penuntut umum, silakan ajukan pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, bisakah saudara ceritakan bagaimana kronologi kejadian pada malam itu?
Jadi begini, sekitar jam 1 dini hari, saya dan teman-teman saya yang bernama Sam, Dia, Agus, Cincin, Rival, dan Bambang berangkat dari rumah menuju Ruko Langensari menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, kami ngobrol-ngobrol biasa. Sekitar pukul 2:30, ada beberapa orang yang menghampiri kami menaiki sepeda motor Satria FU warna pink. Salah satu di antaranya membawa bambu dengan panjang kurang lebih 3 meter. Bambu tersebut hendak dipukulkan ke arah Sam, akan tetapi pemukul tersebut jatuh di depan saya. Kemudian saya refleks menendang menggunakan kaki sehingga mengenai muka si pemukul itu. Setelah itu tiba-tiba ada yang mendorong dan memukul saya, dan saya pun membalas dengan memukulnya lagi. Setelah itu saya dikeroyok dan ada satu orang yang memakai motor Honda Beat warna putih mengeluarkan pisau dan menikam saya. Setelah saya ditikam, Arif datang ke arah saya yang niatnya ingin membantu, tetapi ternyata dia juga terkena tusukan pisau milik pelaku pada bagian dada, sehingga pada akhirnya mengalami pendarahan dan meninggal dunia. Saudara saksi, bagaimana kejadian menimpa Anda dan teman-teman Anda pada malam itu? Waktu itu saya sedang mengobrol dengan teman-teman saya di depan ruko. Tahu-tahu ada rombongan sepeda motor yang berhenti di pinggir jalan, lalu mendekat ke arah saya, padahal tidak ada masalah apa-apa. Setelah itu, mereka tiba-tiba memukul Sam menggunakan bambu hingga si pemukul jatuh ke tanah. Karena dia jatuh di depan saya refleks menendang mengenai bagian wajah si pemukul dan si pemukul itu jatuh lagi. Kemudian temannya yang lain mendorong saya, jadi saya pukul. Orangnya mundur, sedangkan orang yang jatuh tadi bangkit lalu mengeroyok saya bersama teman-teman yang lainnya. Saudara saksi, apakah saat saudara melihat wajah orang yang memukul teman Anda? Tidak, Bu. Saat itu suasananya gelap, jadi wajahnya tidak terlihat jelas. Saudara saksi, berarti Anda berada di tempat kejadian saat itu. Apakah saudara melihat ada yang membawa senjata berupa pisau? Iya, saya melihatnya. Dan yang membawa pisau itu adalah orang yang mengendarai motor Beat warna putih. Pada saat saudara saksi dikeroyok, apakah korban datang untuk membantu saudara? Iya, teman saya itu niatnya datang untuk membantu saya. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa korban ini datang untuk membantu Anda. Berarti awalnya korban tidak berada di ruko tersebut. Iya, betul. Awalnya Arif sedang berada di warnet dekat lokasi kejadian. Terima kasih. Cukup, Yang Mulia. Saudara terdakwa bagaimana? Ada tanggapan dari keterangan saksi ini? Tidak, Yang Mulia. Baik, tidak ada ya. Penasihat hukum bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan kepada saudara saksi? Ada, Yang Mulia. Kalau begitu, silahkan. Baik, terima kasih. Saudara saksi, pada saat kejadian, apakah saudara melihat dengan jelas bahwa terdakwa ikut mengeroyok saudara? Saya tidak tahu siapa saja yang mengeroyok saya saat itu. Langsung saya pukul tanpa melihat wajahnya, karena saya juga spontan memukulnya. Apakah saudara saksi melihat betul bahwa benar saudara terdakwa yang menusuk korban? Setelah pengeroyokan itu, saya maupun Arif berkelahi masing-masing dengan lawan yang berbeda. Tiba-tiba saya melihat Arif memegang dadanya, serta saya melihat salah satu orang yang berkelahi dengan Arif membawa pisau, dan kemudian lari pergi menuju temannya yang sedang menunggu di atas sepeda motor. Apakah benar kalau saudara saksi dan teman-teman Anda adalah orang yang sebelumnya membayar kendaraan? Bukan kami pelakunya. Kami dari tadi berada di warnet, baru nongkrong di ruko. Kami sama sekali tidak tahu tentang itu. Saudara saksi, apakah pada saat kejadian perkara ada orang lain yang berada di lokasi selain rombongan terdakwa dan Anda beserta teman-teman? Tidak ada, Bu. Hanya ada tukang jualan nasi goreng dan jualan siomay. Itu pun berada di jalan besar. Lalu, kira-kira berapa jauh jarak antara ruko dan jalan besar tersebut? Kurang lebih jaraknya 10 meter. Cukup, Yang Mulia.
Hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Silahkan. Baik, saudara saksi. Tadi sempat mengatakan bahwa saudara saksi juga mendapat luka tusuk. Bagaimana keterangannya? Saya mendapat luka tusuk di punggung sebelah kiri dan mendapat 4 jahitan di Rumah Sakit Ungaran. Apakah saudara dengan jelas melihat bahwa pelaku penusukan terhadap saudara saksi dan korban adalah benar terdakwa? Iya, pada saat itu saya secara sepintas melihat wajahnya dan benar bahwa dialah yang mengendarai motor Beat warna putih itu. Apakah benar pisau ini yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian? Iya, benar, Pak. Apakah sebelumnya saudara saksi juga mendengar suara motor yang membelayar-belayar itu? Tidak, tiba-tiba yang terdengar hanyalah suara bom-bom ketika teman saya dipukul oleh bambu. Cukup, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah dari keterangan yang ingin saudara saksi sampaikan? Cukup, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa bagaimana? Apakah ada tanggapan dari keterangan saksi ini? Ada, Yang Mulia. Baik, silakan. Bukan saya yang memukuli saksi ini, Yang Mulia, melainkan teman saya yang bernama Nur Saiful bin Darman. Penasihat hukum, penuntut umum, apakah masih ada yang ditanyakan? Cukup, Yang Mulia. Yang Mulia. Baik, dengan demikian keterangan saksi sudah cukup. Silakan saudara saksi mengambil tempat di belakang dan dimohon untuk tidak berbicara dengan saksi lain. Petugas mohon dibantu. Penuntut umum, apakah masih ingin menghadirkan saksi atau ahli yang lainnya? Iya, Yang Mulia. Ada saksi ketiga, Yang Mulia. Baik, silakan dihadirkan. Petugas, hadirkan saksi atas nama M. Rauf Muta'ali bin Cecep Junaidi di muka persidangan. Baik. Silakan duduk. Terima kasih petugas. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat, Yang Mulia. Baik, silakan saudara maju ke depan terlebih dahulu. Ini benar berita acara perkara dan tanda tangan saudara? Betul, Pak. Silakan kembali. Baik, berdasarkan pasal 155 ayat 1 KUHP, Majelis Hakim akan memeriksa identitas saudara. Nama saudara siapa? Muhammad Rauf Muta'ali, Pak. Tempat dan tanggal lahir? Ponorogo, 3 Juli 1997. Jenis kelamin? Laki-laki. Kebangsaan? Indonesia. Alamat saudara di mana? Jalan Jaya Negara, nomor 265, Langansari Barat, Ungaran Barat. Agama saudara? Islam. Pekerjaan? Pedagang. Saudara saksi mengenal tidak dengan terdakwa? Tidak, Pak. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan darah, kerabat, atau keluarga dengan saudara terdakwa? Tidak, Pak. Apakah saudara saksi siap diambil sumpah? Siap, Pak. Silakan berdiri. Petugas, mohon dibantu. Saudara saksi ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Terima kasih petugas. Saudara saksi, Majelis Hakim mengingatkan kepada saudara untuk memberikan keterangan yang benar. Karena jika tidak, berdasarkan pasal 242 KUHP, saudara saksi bisa dikenakan sanksi tindak pidana sumpah palsu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Penuntut umum, silakan ajukan pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, bisakah saudara ceritakan bagaimana kronologis kejadian pada malam itu? Jadi pada hari Sabtu sekitar jam 9,
Saya bersama teman-teman saya, Marisa, Bagas, dan Robi tengah berkumpul dan berbincang-bincang di depan warnet Nathan yang ada di Langansari Timur, RT 1, RW 3, Kelurahan Langansari. Esok harinya sekitar pukul jam 2 pagi, Arif datang dan ikut berbincang-bincang bersama kami. Sehingga sekitar pukul 2:15, kami memutuskan untuk berjalan kaki menuju ke ruko yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Langansari Barat untuk keperluan makan. Ketika kami sampai di rumah makan Nasi Timbel, saya melihat teman saya Lutfia dikeroyok oleh kurang lebih 15 orang. Selanjutnya saya dan Marisa ikut berlari untuk membantu teman saya. Pada saat itu saya melihat salah seorang pelaku menusuk punggung Lutfia dengan menggunakan sebilah pisau. Mengetahui hal tersebut, Arif membantu dan berusaha mengamankan pelaku yang menusuk Lutfia. Dan pada saat itu Arif hendak dipukul oleh pelaku lain menggunakan bambu, tetapi saya sudah tendang duluan bagian punggung hingga jatuh. Saat saya ingin melihat keadaan Arif, saya melihat Arif sudah tergeletak berlumur darah. Kemudian pelaku yang membawa pisau tersebut pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat bersama temannya ke arah Ungaran. Setelah pelaku pergi, saya pergi ke warnet Nathan untuk meminta bantuan supaya bisa membawa Arif ke rumah sakit. Tetapi pada saat itu tidak ada yang bisa dimintai tolong. Tidak lama Asep menghubungi saya lewat SMS kalau Arif sudah dibawa ke rumah sakit umum daerah Ungaran oleh Lutfia dan Agus. Apakah saudara saksi mengenal para pelaku pengeroyokan tersebut? Saya tidak mengenali mereka semua. Saudara saksi, saudara tadi sempat mengatakan kalau saudara saksi melihat pelaku yang menusuk Arif. Apakah saudara saksi bisa menyebutkan ciri-cirinya? Jadi ciri-ciri pelaku yang menusuk korban Arif yaitu seorang laki-laki, tingginya sekitar 170 cm, rambutnya hitam pendek, memakai baju kaos lengan panjang, dan memakai celana jeans. Dan pada saat pelaku meninggalkan tempat kejadian, ia memegang sebilah pisau kemudian pergi ke arah kiri atau ke arah Ungaran dengan mengendarai motor Honda Beat warna putih yang tidak ada nomor polisinya. Baik, cukup Yang Mulia. Saudara terdakwa bagaimana? Ada tanggapan dari keterangan saksi ini? Tidak ada Yang Mulia. Baik, tidak ada ya. Penasihat hukum bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak ada Yang Mulia. Hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Silahkan. Baik, saudara saksi, apakah pada saat kedua korban sedang dikeroyok, saksi benar-benar melihat dengan jelas tersebut? Iya Pak, saat itu kondisi terang karena ada lampu jalan sehingga saya bisa dengan jelas melihat kondisi keduanya. Apakah saudara saksi melihat dengan jelas bahwa sepeda motor Beat putih itu benar dikendarai oleh terdakwa? Benar Pak, saya yakin dia orangnya sesuai dengan ciri-ciri yang saya sebutkan sebelumnya. Apakah sebelumnya saudara saksi mengetahui mengapa saudara Lutfia dan teman-teman yang dikeroyok? Saya tidak tahu karena saat saya sampai di sana pengeroyokan sudah terjadi dan kedua teman saya yaitu Lutfia dan Arif menjadi korban penusukan hingga mengakibatkan Arif meninggal dunia. Saudara saksi, apakah benar ini adalah sepeda motor yang digunakan terdakwa? Dan juga apakah benar pisau ini yang digunakan sebagai senjata untuk menusuk korban pada saat itu? Betul Pak, itu sama persis dengan apa yang saya lihat malam itu. Cukup Yang Mulia. Saudara saksi, apakah ada lagi keterangan yang ingin saudara saksi sampaikan? Cukup. Baik, saudara terdakwa bagaimana? Apakah ada tanggapan dari keterangan saksi ini? Tidak Yang Mulia. Penasihat hukum, penuntut umum, apakah masih ada yang ditanyakan? Cukup Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Baik, dengan demikian keterangan saksi sudah cukup. Silakan saudara saksi mengambil tempat di belakang dan dimohon untuk tidak berbicara dengan saksi lain. Petugas, mohon dibantu.
Penuntut umum, apakah masih ingin menghadirkan saksi atau ahli yang lainnya? Ya, Yang Mulia. Ada saksi keempat, Yang Mulia. Baik, silakan dihadirkan. Petugas, hadirkan saksi atas nama Sam'ani bin Almarhum Partijan di muka persidangan. Baik. Silakan duduk. Terima kasih petugas. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat, Yang Mulia. Baik, silakan saudara maju ke depan terlebih dahulu. Ini benar berita acara perkara dan tanda tangan saudara? Benar, Yang Mulia. Silakan kembali. Baik, berdasarkan pasal 155 ayat 1 KUHP, Majelis Hakim akan memeriksa identitas saudara. Nama saudara siapa? Sam'ani. Tempat dan tanggal lahir? Pemalang, 29 Juli 1994. Jenis kelamin? Laki-laki. Kebangsaan? Indonesia. Alamat saudara di mana? Jalan Kertajaya nomor 55 Langensari Barat, Ungaran Barat. Agama saudara? Islam. Pekerjaan? Wirausaha. Saudara saksi mengenal tidak dengan terdakwa? Tidak mengenal sama sekali, Yang Mulia. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan darah, kerabat, atau keluarga dengan saudara terdakwa? Tidak ada. Apakah saudara saksi siap diambil sumpah? Siap. Silakan berdiri. Petugas, mohon dibantu. Saudara saksi ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Terima kasih petugas. Saudara saksi, Majelis Hakim mengingatkan kepada saudara untuk memberikan keterangan yang benar. Karena jika tidak, berdasarkan pasal 242 KUHP, saudara saksi bisa dikenakan sanksi tindak pidana sumpah palsu. Bisa dimengerti? Bisa. Penuntut umum, silakan ajukan pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, bisakah saudara ceritakan apa yang saudara ketahui tentang kejadian perkara ini? Bisa. Waktu itu saya berada di depan ruko saat kejadian keributan tersebut terjadi. Jadi saya tidak tahu persis penyebab terjadinya keributan tersebut. Yang saya tahu cuma teman saya, Lutfia, itu menjadi korban dari keributan tersebut. Gitu. Apakah saudara saksi mengetahui siapa pelaku kekerasan tersebut? Saya tidak mengetahui pelaku dari keributan tersebut. Saudara saksi, bisakah saudara ceritakan apa yang saudara lihat pada saat itu? Saat itu saya pergi ke ruko Langensari untuk menemui teman saya Lutfia. Kemudian setibanya di sana di depan ruko saya melihat 20 orang membawa motor lewat. Nah, tapi saya tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba membuat keributan sampai teman saya Lutfia itu dipukul oleh mereka. Setelah melihat teman saya Lutfia dipukul oleh mereka, saya pergi mencari bantuan. Ketika saya kembali ke ruko tersebut, keributan tersebut sudah tidak ada lagi. Yang saya lihat hanya teman saya dia dan satu teman lagi yang saya tidak mengenalnya. Lalu setelah itu saya pulang ke rumah. Setibanya di rumah, saya melihat adik saya menunjukkan sarung pisau yang ditemukan di tempat kejadian. Apakah saudara saksi melihat bagaimana keadaan Arif pada malam itu? Saya tidak melihatnya sama sekali. Saya hanya melihat teman saya Lutfia menjadi korban atas keributan tersebut. Cukup, Yang Mulia. Saudara terdakwa bagaimana?
Ada tanggapan dari keterangan saksi ini? Tidak ada Yang Mulia. Baik, tidak ada. Hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Tidak ada Yang Mulia. Baik, tidak ada ya. Penasihat hukum bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah dari keterangan yang saudara saksi sampaikan? Sudah cukup, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa bagaimana? Apakah ada tanggapan dari keterangan saksi ini? Tidak Yang Mulia. Penasihat hukum, penuntut umum, apakah masih ada yang ditanyakan? Cukup Yang Mulia. Baik, dengan demikian keterangan saksi sudah cukup. Silakan saudara saksi mengambil tempat di belakang dan dimohon untuk tidak berbicara dengan saksi lain. Petugas, mohon dibantu. Penuntut umum, apakah masih ingin menghadirkan saksi atau ahli yang lainnya? Iya Yang Mulia, ada saksi kelima. Baik, silakan dihadirkan. Baik, petugas hadirkan saksi atas nama Marisa Ulfa binti Wagito di muka persidangan. Baik. Silakan duduk. Terima kasih tugas. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat Yang Mulia. Baik, silakan saudara maju ke depan terlebih dahulu. Ini benar berita acara perkara dan tanda tangan saudara? Betul, Pak. Silakan kembali. Baik, berdasarkan pasal 155 ayat 1 KUHP, Majelis Hakim akan memeriksa identitas saudara. Nama saudara siapa? Marisa Ulfa. Tempat dan tanggal lahir? Kendal 29 Februari 1992. Jenis kelamin? Perempuan. Kebangsaan? Indonesia. Alamat saudara di mana? Jalan Kalitaman nomor 99, Langensari Barat, Ungaran Barat. Agama saudara? Islam. Pekerjaan? Pedagang. Saudara saksi mengenal tidak dengan terdakwa? Tidak. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan darah, kerabat, atau keluarga dengan saudara terdakwa? Tidak ada. Apakah saudara saksi siap diambil sumpah? Siap. Silakan berdiri, petugas mohon dibantu. Saudara saksi ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Terima kasih petugas. Saudara saksi, Majelis Hakim mengingatkan kepada saudara untuk memberikan keterangan yang benar. Karena jika tidak, berdasarkan pasal 242 KUHP, saudara saksi bisa dikenakan sanksi tindak pidana sumpah palsu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Penuntut umum, silakan ajukan pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, apa yang saudara ketahui pada saat kejadian pada hari itu? Pada hari itu sekitar jam 2:30 malam, yang saya ketahui di depan ruko Jalan Jenderal Sudirman Langensari telah terjadi kekerasan. Apakah saudara saksi mengetahui siapa yang menjadi korban kekerasan itu? Lutfia. Apakah saudara saksi mengetahui siapa pelaku kekerasan tersebut? Saya tidak tahu. Saudara saksi, mana sekitar tempat kejadian ketika peristiwa tersebut berlangsung? Pada saat pengeroyokan tersebut, keadaan ruko Langensari sedang ramai karena letaknya di pinggir jalan. Terima kasih. Cukup Yang Mulia. Saudara terdakwa bagaimana? Ada tanggapan dari keterangan saksi ini? Tidak ada Yang Mulia. Baik, tidak ada ya. Penasihat hukum bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak, Yang Mulia. Hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Silahkan. Baik, saudara saksi, tolong saudara ceritakan bagaimana saudara saksi dan Arif bisa ada di tempat kejadian pada saat pengeroyokan. Sekitar jam 2 malam, saya pergi ke warnet sedang asik mengobrol dengan Bagas. Tiba-tiba Arif datang menghampiri kami dan bercerita bahwa dia mendapatkan SMS dari dia.
Isi dari SMS tersebut, Arif disuruh datang ke pertigaan Langinsari. Lalu kami semua menuju ke sana. Sesampainya di sana, saya melihat Lutfia sudah dikeroyok oleh sekelompok orang. Dan dalam pengeroyokan tersebut, Arif membantu Lutfia. Setelah selesai terjadinya pengeroyokan, saya melihat Arif terjatuh dan tersungkur di lantai, lalu dibawa ke rumah sakit Ungaran. Dan di tempat kejadian tersebut, saya juga melihat bahwa Rival menemukan sarung pisau berwarna coklat. Apakah saudara saksi mengetahui luka yang dialami oleh saudara Lutfia? Iya, pada saat Lutfia dikeroyok, saya melihat ada luka di bagian bawah punggung dan hidungnya. Cukup, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah ada lagi keterangan yang ingin saudara saksi sampaikan? Cukup, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa bagaimana? Apakah ada tanggapan dari keterangan saksi ini? Tidak, Yang Mulia. Penasihat hukum, penuntut umum, apakah masih ada yang ditanyakan? Cukup, Yang Mulia. Yang Mulia. Baik, dengan demikian keterangan saksi sudah cukup. Silakan saudara saksi mengambil tempat di belakang dan dimohon untuk tidak berbicara dengan saksi lain. Petugas, mohon dibantu. Penuntut umum, apakah masih ingin menghadirkan saksi atau ahli yang lainnya? Ya, Yang Mulia. Ada saksi ke-6, Yang Mulia. Baik, silakan dihadirkan. Petugas, hadirkan saksi atas nama Farid Muromin Pintu Hibin di muka persidangan. Baik. Silakan duduk. Terima kasih petugas. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat, Yang Mulia. Baik, silakan saudara maju ke depan terlebih dahulu. Ini benar berita acara perkara dan tanda tangan saudara? Betul, Pak. Silakan kembali. Baik, berdasarkan pasal 155 ayat 1 KUHP, Majelis Hakim akan memeriksa identitas saudara. Nama saudara siapa? Farid Mukromin, Yang Mulia. Tempat dan tanggal lahir? Kendal 1 November 1995. Jenis kelamin? Laki-laki. Kebangsaan? Indonesia. Alamat saudara di mana? Jalan Purwoko, nomor 11, Mucil, Bergas. Agama saudara? Islam. Pekerjaan? Pegawai negeri. Saudara saksi mengenal tidak dengan terdakwa? Tidak, Pak. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan darah, kerabat, atau keluarga dengan saudara terdakwa? Tidak ada, Pak. Apakah saudara saksi siap diambil sumpah? Siap, Pak. Silakan berdiri, petugas, mohon dibantu. Saudara saksi ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Terima kasih petugas. Saudara saksi, Majelis Hakim mengingatkan pada saudara untuk memberikan keterangan yang benar, karena jika tidak, berdasarkan pasal 242 KUHP, saudara saksi bisa dikenakan sanksi tindak pidana sumpah palsu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Penuntut umum, silakan ajukan pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, tolong saudara ceritakan apa yang saudara ketahui tentang kejadian pada hari tersebut. Pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2014, sekitar pukul 1 WIB, saya sedang bermalam mingguan duduk-duduk di depan rumah makan tahu bakso Bu Puji, Langensari, bersama dengan beberapa orang yang tidak saya kenal. Sekitar pukul 2:15, tiba-tiba ada beberapa orang dari arah stadion Wucil yang membubarkan saya
dan orang-orang yang sedang duduk di tepi jalan membawa sepeda motor Satria FU warna pink, Ninja warna hijau, Yamaha Scorpio dengan jumlah sekitar 20 orang. Dan salah satu di antaranya ada yang membawa pisau dan diacung-acungkan ke arah saya. Dari pembicaraan orang-orang di sekitar saya, ternyata rombongan tersebut adalah warga desa Gendurit, Ungaran Timur. Setelah pergi dari depan warung makan tersebut, saya mendapat SMS dari Asep yang menuliskan bahwa ada keributan di depan ruko Langensari. Karena penasaran, saya pun langsung menuju ke tempat kejadian. Sesampainya di depan ruko Langensari, saya melihat Arif sudah dalam keadaan tertusuk pada bagian dada dan terkapar serta mulutnya mengeluarkan darah. Setelah itu Arif dibawa ke rumah sakit dengan dibonceng oleh Lutfia dengan sepeda motor. Saudara saksi, apakah saudara mengenal siapa orang-orang yang berada di tempat kejadian? Ya, saya hanya mengenal beberapa saja seperti Lutfia, Agus Cincin, Toto, dan dia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui dengan pasti kapan dan di mana peristiwa yang mengakibatkan korban Arif meninggal dunia? Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 pukul 2:30. Lokasinya berada di depan ruko yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Langensari, Ungaran Barat. Saudara saksi, apakah saudara sempat melihat wajah pelaku penusukan? Jika iya, apakah orang itu sama dengan terdakwa yang ada di persidangan? Iya, pelakunya adalah benar terdakwa. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa Anda mendengar kalau pelaku penusukan adalah orang Duritan. Lalu apa yang membuat saudara yakin dengan itu? Rombongan terdakwa itu sudah seringkali main di daerah Langensari. Biasanya mencari gara-gara karena orang-orang dari daerah tersebut saling bermusuhan. Belum lagi orang-orang Duritan yang terkenal dengan istilah senggol bacok. Cukup, Yang Mulia. Saudara terdakwa bagaimana? Ada tanggapan dari keterangan saksi ini? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, tidak ada ya. Penasihat hukum bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak, Yang Mulia. Hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Silakan. Baik. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui siapa saja pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan terhadap korban? Saya tidak tahu pasti tentang pengeroyokan. Para pelakunya juga tidak saya kenali. Akan tetapi, seingat saya terdakwa ini juga ikut dalam pengeroyokan tersebut. Apakah benar alat bukti ini sesuai dengan apa yang saudara saksi lihat di tempat kejadian? Benar, Pak. Saya Yang melihat Mulia. motor yang sama dengan motor milik pelaku. Cukup, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah ada lagi keterangan yang ingin saudara saksi sampaikan? Cukup. Baik, saudara terdakwa bagaimana? Apakah ada tanggapan dari keterangan saksi ini? Tidak, Yang Mulia. Penasihat hukum, penuntut umum, apakah masih ada yang ditanyakan? Cukup, Yang Mulia. Baik, dengan demikian keterangan saksi sudah cukup. Silakan saudara saksi mengambil tempat di belakang dan dimohon untuk tidak berbicara dengan saksi lain. Petugas mohon dibantu. Penuntut umum, apakah masih ingin menghadirkan saksi atau ahli yang lainnya? Iya, Yang Mulia. Ada saksi ketujuh, Yang Mulia. Baik, silahkan dihadirkan.
Petugas, hadirkan saksi atas nama Rival Himawan bin Partijan di muka persidangan. Baik. Silakan duduk. Terima kasih petugas. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat yang mulia. Baik, silakan saudara maju ke depan terlebih dahulu. Ini benar berita acara perkara dan tanda tangan saudara? Benar yang mulia. Silakan kembali. Baik, berdasarkan pasal 155 ayat 1 KUHP, Majelis Hakim akan memeriksa identitas saudara. Nama saudara siapa? Rival Himawan, Pak. Tempat dan tanggal lahir? Tegal 5 September 1996. Jenis kelamin? Laki-laki. Kebangsaan? Indonesia. Alamat saudara di mana? Jalan Kertajaya nomor 55 Langansari Barat, Ungaran Barat. Agama saudara? Islam. Pekerjaan? Mahasiswa. Saudara saksi mengenal tidak dengan terdakwa? Tidak, Pak. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan darah, kerabat, atau keluarga dengan saudara terdakwa? Tidak, Pak. Apakah saudara saksi siap diambil sumpah? Siap. Silakan berdiri, petugas mohon dibantu. Saudara saksi ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Terima kasih petugas. Saudara saksi, Majelis Hakim mengingatkan kepada saudara untuk memberikan keterangan yang benar. Karena jika tidak, berdasarkan pasal 242 KUHP, saudara saksi bisa dikenakan sanksi tindak pidana sumpah palsu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Penuntut umum, silakan ajukan pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, tolong saudara ceritakan apa yang saudara ketahui tentang kejadian pada hari tersebut. Sebelum kejadian itu, pada hari Sabtu, kita pukul 11, saya, Lutfia Sam, dia, Asep, Farid, dan Arif berangkat dari rumah menaiki motor menuju Langansari untuk ngobrol-ngobrol bersama. Tetapi saya dan Arif pergi ke warnet dulu. Setelah beberapa menit, Arif pergi entah kemana, saya tidak tahu. Kemudian saat kami tengah asik nongkrong, sekitar pukul 2.30, datang beberapa orang mengendarai sepeda motor yang jumlahnya sekitar 10. Mereka berhenti di depan ruko. Kemudian turun dari sepeda motornya dan tiba-tiba langsung membentak kami. Setelah itu dia bertanya, ini ada masalah apa? Kenapa kok datang-datang langsung marah? Lalu salah satu dari mereka menjawab, asu, bajingan. Setelah itu, dua orang lain turun dari sepeda motor mengambil batu dan bambu kemudian memukul dia. Saudara saksi, apakah saudara melihat siapa pelaku pemukulan terhadap Lutfia? Saya tidak melihat pada waktu itu karena keadaannya gelap. Saudara saksi, apakah saudara dapat menjelaskan secara rinci pemukulan yang terjadi terhadap teman Anda? Orang itu tiba-tiba mengambil bambu dari tanah, kemudian langsung memukul kakak saya, Sam. Dan setelah memukul, lalu jatuh di depan Lutfia. Setelah Lutfia melihat temannya dipukul, lalu orang itu ditendang oleh Lutfia. Selanjutnya, Lutfia malah dikeroyok oleh tiga orang. Lalu saya berusaha untuk melerainya dengan cara menarik salah satu pelaku yang mengeroyok saya. Namun, tidak berhasil. Setelah berusaha tidak bisa menarik pelaku, saya melihat Arif datang dari arah belakang mau membantu Lutfia, bahkan ikut dikeroyok oleh tiga orang pelaku dengan cara memukul Arif. Saat itu saya ikut melerai dan mereka berhasil menyingkir. Apakah saudara saksi melerai orang-orang yang mengeroyok Arif? Saat itu, apakah saudara melihat ada salah satu pelaku yang membawa pisau? Saya tidak tahu karena setelah itu saya langsung pulang. Berselang 30 menit kemudian, saya baru dikabari oleh Lutfia kalau Arif ternyata sudah meninggal.
Baik, cukup Yang Mulia. Saudara terdakwa bagaimana? Ada tanggapan dari keterangan saksi ini? Tidak ada Yang Mulia. Baik, tidak ada ya. Penasihat hukum bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak ada yang mulia. Hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silahkan. Saudara saksi, apakah benar sarung pisau ini sama dengan apa yang saudara ketemukan di TKP? Benar, Pak. Cukup Yang Mulia. Saudara saksi, apakah ada lagi keterangan yang ingin saudara saksi sampaikan? Cukup. Baik, saudara terdakwa bagaimana? Apakah ada tanggapan dari keterangan saksi ini? Tidak Yang Mulia. Penasihat hukum, penuntut umum, apakah masih ada yang ditanyakan? Cukup Yang Mulia. Baik, dengan demikian, keterangan saksi sudah cukup. Silakan saudara saksi mengambil tempat di belakang dan dimohon untuk tidak berbicara dengan saksi lain. Petugas, mohon dibantu. Penuntut umum, apakah masih ingin menghadirkan saksi atau ahli yang lainnya? Iya, Yang Mulia. Ada saksi ke-8, Yang Mulia. Baik, silakan dihadirkan. Baik. Petugas, hadirkan saksi atas nama Diah Ayu Wulandari Nurgosari, Inti Wardoyo di muka persidangan. Baik. Silakan duduk. Terima kasih petugas. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat Yang Mulia. Baik, silakan saudara maju ke depan terlebih dahulu. Ini benar berita acara perkara dan tanda tangan saudara? Betul, Pak. Silahkan kembali. Baik, berdasarkan pasal 155 ayat 1 KUHP, Majelis Hakim akan memeriksa identitas saudara. Nama saudara siapa? Diah Ayu Wulandari Nurgosari, Pak. Tempat dan tanggal lahir? Kabupaten Semarang, 26 Agustus 1995. Jenis kelamin? Perempuan. Kebangsaan? Indonesia. Alamat saudara di mana? Jalan Brawijaya 3, nomor 77, Bergas, Ungaran. Agama saudara? Islam. Pekerjaan? Mahasiswi. Saudara saksi mengenal tidak dengan terdakwa? Tidak, Pak. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan darah, kerabat, atau keluarga dengan saudara terdakwa? Tidak ada, Pak. Apakah saudara saksi siap diambil sumpah? Siap, Pak. Silakan berdiri. Petugas, mohon dibantu. Saudara saksi, ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Terima kasih petugas. Saudara saksi, Majelis Hakim mengingatkan kepada saudara untuk memberikan keterangan yang benar. Karena jika tidak, berdasarkan pasal 242 KUHP, saudara saksi bisa dikenakan sanksi tindak pidana sumpah palsu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Penuntut umum, silakan ajukan pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, tolong saudara ceritakan apa yang saudara ketahui tentang kejadian pada hari tersebut. Pada hari Sabtu sekitar pukul 9 malam, saya bersama dengan Lutfia, Sam, Arif, dan satu orang lagi yang saya tidak tahu namanya, berkumpul di depan ruko Langansari. Kemudian pada pukul 2.30 ada sekelompok orang yang mengendarai 4 sepeda motor berhenti di depan ruko sambil berteriak menggunakan kata-kata kasar. Saat ditanya, tidak ada yang menjawab, malah justru menabrak Sam menggunakan motor Yamaha King yang dikendarainya. Dan para pembonceng juga turun dan langsung mengeroyok teman-teman saya, termasuk Arif dan Lutfia. Tak lama setelah itu, Lutfia berteriak ke arah saya, dan setelah saya hampiri, ternyata Arif sudah memuntahkan darah dari mulutnya. Setelah mengetahui hal tersebut, saya berusaha mencari bantuan, dan kebetulan Agus Cincin datang menggunakan motor. Kemudian Arif langsung
diangkat oleh Lutfia ke sepeda motor milik Agus Cincin dan langsung dilarikan ke RSUD Ungaran. Setelah itu, apa yang saudara saksi lakukan? Saya langsung menyusul ke rumah sakit untuk memastikan keadaan Arif dan Lutfia. Sesampainya di sana, saya mendapatkan informasi bahwa keadaan Arif mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kanan dan di RSUD sudah dalam keadaan meninggal dunia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui pelaku peristiwa pengeroyokan? Terus siapa saja yang terlibat di sana? Saya tidak tahu pelaku pengeroyokan tersebut. Setahu saya, ada beberapa orang laki-laki dan salah satunya adalah terdakwa. Cukup, Yang Mulia. Saudara terdakwa bagaimana? Ada tanggapan dari keterangan saksi ini? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, tidak ada ya. Penasihat hukum bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak, Yang Mulia. Hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Silahkan. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui pemilik sarung pisau ini? Saya tidak tahu milik siapa, tapi yang pasti milik salah satu pelaku pengeroyokan. Apakah saudara saksi benar-benar yakin dengan pernyataan yang saudara sampaikan? Ya, karena pada saat itu saya berada di lokasi kejadian dan juga ikut menghalangi pada saat pengeroyokan tersebut terjadi. Cukup, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah ada lagi keterangan yang ingin saudara saksi sampaikan? Cukup. Baik, saudara terdakwa bagaimana? Apakah ada tanggapan dari keterangan saksi ini? Tidak, Yang Mulia. Penasihat hukum bagaimana? Apakah ada tanggapan dari keterangan saksi ini? Ada, Yang Mulia. Silahkan. Baik, saudara saksi. Apakah saudara mengetahui bahwa pada saat pengeroyokan saudara terdakwa membawa pisau? Saya tidak tahu karena tiba-tiba langsung dikeroyok saja dan korbannya adalah Lutfia dan Arif hingga meninggal dunia. Saudara saksi, apakah barang bukti ini sesuai dengan apa yang saudara saksi lihat pada saat kejadian? Ya, benar. Cukup, Yang Mulia. Penasihat hukum, penuntut umum, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Yang Mulia. Yang Mulia. Baik, dengan demikian keterangan saksi sudah cukup. Silakan saudara saksi mengambil tempat di belakang dan dimohon untuk tidak berbicara dengan saksi lain. Petugas mohon dibantu. Penuntut umum, apakah masih ingin menghadirkan saksi atau ahli yang lainnya? Ya, Yang Mulia, ada saksi ke-9. Baik, silakan dihadirkan. Baik, petugas hadirkan saksi atas nama Muhammad Syakir Maula bin Sujari di muka persidangan. Baik. Silakan duduk. Terima kasih petugas. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat, Yang Mulia. Baik, silakan saudara maju ke depan terlebih dahulu. Ini benar berita acara perkara dan tanda tangan saudara? Betul, Pak. Silakan kembali. Baik, berdasarkan pasal 155 ayat 1 KUHP, Majelis Hakim akan memeriksa identitas saudara. Nama saudara siapa? Muhammad Syakir Maula, Pak. Tempat dan tanggal lahir? Kabupaten Semarang, 21 Oktober 1990. Jenis kelamin? Laki-laki. Kebangsaan? Indonesia. Alamat saudara di mana? Jalan W.R. Supratman, nomor 11 Beji, Brenges, Ungaran. Agama saudara? Islam. Pekerjaan? Polisi. Saudara saksi mengenal tidak dengan terdakwa? Tidak, Pak. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan darah, kerabat, atau keluarga dengan saudara terdakwa? Tidak ada, Pak. Apakah saudara saksi siap diambil sumpah? Siap, Pak. Silakan berdiri. Petugas mohon dibantu. Saudara saksi, ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Terima kasih petugas. Saudara saksi, majelis hakim mengingatkan kepada saudara untuk memberikan keterangan yang benar, karena jika tidak, berdasarkan pasal 242 KUHP, saudara saksi bisa dikenakan sanksi tindak pidana sumpah palsu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Penuntut umum, silakan ajukan pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, tolong saudara ceritakan bagaimana proses penangkapan terhadap saudara terdakwa. Berawal dari kami mendapat laporan bahwa terjadi peristiwa penganiayaan yang menyebabkan saudara Arif meninggal dunia, tim operasional mendapat informasi bahwa pelaku tindak pidana tersebut diduga bernama saudara Basit dan saudara Nur Saiful. Setelah mengetahui identitas orang yang diduga, kami langsung melakukan penyelidikan melalui masyarakat. Melalui penyelidikan tersebut, diperoleh keterangan bahwa saudara Basit dan Nur Saiful berada di perkebunan kelapa sawit daerah Sampit, Kalimantan Tengah. Atas informasi tersebut, tim operasional berangkat ke Sampit, Kalimantan Tengah untuk koordinasi dengan Polres setempat. Selanjutnya, tim langsung menuju ke arah perkebunan kelapa sawit yang diduga sebagai tempat saudara Basit dan Nur Saiful ditangkap oleh tim di gubuk perkebunan kelapa sawit. Saudara saksi, bagaimana keadaan tempat kejadian perkara setelah saudara dan tim sampai di sana? Setelah menerima laporan tersebut, kami langsung menuju ke tempat TKP dan di sana kami menemukan banyak jajaran darah yang sudah kering. Saudara saksi, apa benar bahwa senjata yang digunakan untuk membunuh korban adalah sebuah pisau? Benar, alat bukti itu kami temukan di rumah tetangga terdakwa, sedangkan sarungnya ditemukan di lokasi kejadian. Baik, cukup Yang Mulia. Saudara terdakwa bagaimana? Ada tanggapan dari keterangan saksi ini? Tidak, Yang Mulia. Baik, tidak ada ya. Penasihat hukum bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak, Yang Mulia. Hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Silahkan. Saudara saksi, apakah terdakwa sebelumnya pernah dilaporkan atas tindak pidana yang lain? Iya, sekitar 2 bulan yang lalu terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik dengan perkara pengeroyokan. Saudara saksi, apakah sampai saat ini keluarga terdakwa belum melakukan upaya perdamaian terhadap korban? Keluarga terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban, dan keluarga korban telah memaafkan terdakwa. Akan tetapi, proses hukum harus tetap berjalan. Cukup, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah ada lagi keterangan yang saudara saksi sampaikan? Cukup. Baik, saudara terdakwa bagaimana? Apakah ada tanggapan dari keterangan saksi ini? Tidak, Yang Mulia. Penasihat hukum bagaimana? Apakah ada tanggapan dari keterangan saksi ini? Tidak ada, Yang Mulia. Penasihat hukum, penuntut umum, apakah masih ada yang ditanyakan? Cukup, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia. Baik, dengan demikian keterangan saksi sudah cukup. Silakan saudara saksi mengambil tempat di belakang dan dimohon untuk tidak berbicara dengan saksi lain. Petugas mohon dibantu. Penuntut umum, apakah masih ingin menghadirkan saksi atau ahli yang lainnya? Iya, Yang Mulia. Ada satu saksi ahli, Yang Mulia. Ahli ini akan memberikan keterangan dalam bidang apa? Ahli ini akan memberikan keterangan dalam bidang forensik, Yang Mulia. Baik, silakan dihadirkan. Baik. Petugas, hadirkan saksi ahli atas nama Lafifatur Rahmania di muka persidangan. Baik. Silakan duduk. Terima kasih petugas. Saudara ahli, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap, Yang Mulia. Silakan saudara ahli maju ke depan, tunjukkan surat tugas dan kartu identitas saudara. Silakan kembali ke tempat. Baik, saudara ahli, apakah sebelumnya saudara pernah hadir dalam persidangan ini? Tidak, Pak. Berdasarkan hemat majelis hakim, saudara ahli ini adalah ahli yang sah di persidangan.
Baik, berdasarkan pasal 155 ayat 1 KUHP, Majelis Hakim akan memeriksa identitas saudara. Nama saudara siapa? Lafifatur Rohmaniah. Tempat dan tanggal lahir? Batang 8 Juni 1989. Jenis kelamin? Perempuan. Kebangsaan? Indonesia. Alamat saudara di mana? Jalan Gatot Subroto nomor 1 Ungaran. Agama? Islam. Pekerjaan? Dokter forensik. Saudara ahli mengenal tidak dengan terdakwa? Tidak, Pak. Apakah saudara ahli mempunyai hubungan darah, kerabat, atau keluarga dengan saudara terdakwa? Tidak ada, Pak. Apakah saudara saksi siap diambil sumpah? Siap. Silakan berdiri. Petugas, mohon dibantu. Saudara saksi, ikuti perkataan saya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang saya miliki. Sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang saya miliki. Silakan duduk. Terima kasih petugas. Saudara ahli, Majelis Hakim mengingatkan kepada saudara untuk memberikan keterangan yang benar. Karena jika tidak, berdasarkan pasal 242 KUHP, saudara saksi bisa dikenakan sanksi tindak pidana sumpah palsu. Bisa dimengerti? Bisa, Yang Mulia. Penuntut umum, silakan ajukan pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Saudara ahli, sudah berapa lama saudara menjadi dokter forensik? Kurang lebih 3 tahun. Saudara ahli, coba saudara jelaskan bagaimana dan sebab apa yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Baik, berdasarkan hasil otopsi yang saya lakukan, korban meninggal dunia akibat luka tusuk pada dada sebelah kanan sedalam 12 cm, sehingga menembus ke paru-paru dan kantung jantung, hingga memutus pembuluh darah di paru. Akibatnya terjadi perdarahan hebat pada rongga dada sebelah kanan. Lalu, apakah saudara ahli menemukan ada luka lain di tubuh korban? Ya, selain luka tusuk, saya juga menemukan beberapa luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet di anggota gerak bawah korban. Hal yang saya sampaikan semuanya sudah ada dalam keterangan visum yang saya tanda tangani. Cukup, Yang Mulia. Saudara terdakwa bagaimana? Ada tanggapan dari keterangan ahli ini? Tidak, Yang Mulia. Penasihat hukum bagaimana? Apakah ada tanggapan dari keterangan ahli ini? Ada, Yang Mulia. Silahkan. Saudara ahli, di sini saudara menjelaskan bahwa luka tusuk yang dialami terdakwa sepanjang 12 cm, sedangkan berdasarkan barang pisaunya hingga 20 cm terjadi. Hal itu bisa saja terjadi saat pelaku menusuk korban tidak sampai memasukkan seluruh mata pisau, karena kejadian tersebut terjadi dalam waktu yang singkat, sehingga pelaku tidak dapat menusukkan pisaunya sedalam mungkin. Cukup, Yang Mulia. Saudara terdakwa bagaimana? Ada tanggapan dari keterangan ahli ini? Tidak, Yang Mulia. Hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Silakan. Baik, saudara ahli, dalam keadaan tertusuk dengan luka separah itu, apakah mungkin hal tersebut dilakukan secara tidak sengaja? Menurut saya tidak mungkin. Kalau memang pelaku tidak sengaja menusuk korban, pasti luka tusuknya tidak akan sedalam ini, terlepas dari berapapun ukuran pisaunya. Saudara terdakwa bagaimana? Ada tanggapan dari keterangan ahli ini? Tidak, Yang Mulia. Penasihat hukum, penuntut umum, apakah masih ada yang ditanyakan? Cukup, Yang Mulia. Yang Mulia. Baik, dengan demikian keterangan ahli sudah cukup. Silakan saudara ahli mengambil tempat di belakang. Ini kartu identitas dan surat tugas Anda. Petugas mau dibantu.
Penuntut umum, apakah masih ingin menghadirkan saksi atau ahli yang lainnya? Tidak, Yang Mulia. Penasihat hukum bagaimana? Apakah ingin menghadirkan saksi atau ahli yang lainnya? Tidak, Yang Mulia. Dengan demikian, agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa, silakan mengambil tempat di muka persidangan. Saudara terdakwa, karena identitas Anda telah sesuai dengan yang tertera di berita acara perkara, maka sidang akan kita lanjutkan saja. Penuntut umum, silakan ajukan pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara mengenal korban? Tidak, saya baru tahu korban setelah diberitahu oleh penyidik. Apakah sebelumnya saudara terdakwa pernah bertemu dengan korban? Tidak, saya tidak punya masalah dengan korban. Apakah benar pada saat pengeroyokan, saudara menikam korban di bagian dada sebelah kanan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia? Iya benar, saya juga tidak tahu kalau korban tidak bisa sampai meninggal dunia karena itu. Apakah pada saat saudara terdakwa menusuk korban berada dalam jarak yang sangat dekat? Iya, mungkin kurang lebih jaraknya 50 cm. Selain itu, karena ramai, jadi jarak saya dengan korban jadi semakin dekat. Dan ditambah dengan tidak adanya penerangan, jadi saya benar-benar tidak tahu di bagian mana korban tertikam. Baik, terima kasih. Cukup, Yang Mulia. Penasihat hukum bagaimana? Apakah ada tanggapan dari keterangan terdakwa ini? Ada, Yang Mulia. Silahkan. Baik. Apakah ketika saudara terdakwa mendekati korban, korban tidak melakukan perlawanan apapun? Tidak ada, karena saya panik jadi langsung saya tikam. Lalu, mengapa saudara terdakwa membawa senjata tajam dalam dashboard motor saudara? Saya membawa senjata itu hanya untuk berjaga-jaga saja. Cukup, Yang Mulia. Penuntut umum bagaimana? Apakah ada tanggapan dari keterangan terdakwa ini? Ada, Yang Mulia. Silahkan. Baik. Saudara terdakwa, kalau hanya untuk berjaga-jaga saja, mengapa pisau itu saudara gunakan saat sedang mengeroyok korban bersama teman-temannya? Iya, kan siapa tahu tanpa sepengetahuan saya mereka juga membawa senjata tajam. Tapi korban dan teman-temannya tidak ada yang membawa senjata tajam. Mengapa Anda masih nekat menggunakan senjata tajam Anda? Saya refleks saja karena senjata tersebut sudah ada di tangan saya. Saudara terdakwa, tangan Anda terlihat terluka pada bagian sebelah kanan. Apakah luka tersebut diakibatkan karena senjata tajam yang Anda gunakan pada saat kejadian? Benar, tangan saya terluka karena pisau tersebut. Lalu, apakah benar bahwa senjata tajam tersebut sengaja saudara terdakwa simpan di rumah tetangga Anda untuk menghilangkan barang bukti? Ya, karena saya takut ada petugas yang mencari saya dengan teman saya. Baik, terima kasih. Cukup, Yang Mulia. Baik, cukup ya. Penasihat hukum, penuntut umum, masih ada hal yang ditanyakan? Cukup, Yang Mulia. Baik, agenda sidang berikutnya adalah pembacaan surat tuntutan dari penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Sudah siap dibacakan? Belum siap, Yang Mulia. Kami butuh waktu untuk menyiapkannya. 7 hari ya. Cukup, Yang Mulia. Baik, Panitera Pengganti, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? 17 Juni 2014, Yang Mulia. Berdasarkan musyawarah majelis hakim, sidang akan ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2014, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dengan agenda sidang pembacaan surat tuntutan dari penuntut umum. Siap, Yang Mulia. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa di sidang berikutnya. Baik, Yang Mulia. Dengan ini, sidang ditutup.